Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryono, biasa dipanggil Seryono oleh siswa-siswa saya di Paramount. Saya mengajar di kelas 6, kebetulan juga dari kelas 6. Pernah suatu hari saya mendapatkan seorang siswa, yang mana siswa ini merupakan siswa pindahan dari sekolah, salah satu sekolah yang ada di kota Palembang. Kemudian dia pindah ke sekolah yang saya ajar sekarang. Si anak tersebut memiliki watak yang keras. Mungkin karena faktor dia merupakan satu-satunya anak, dia merupakan anak tunggal. Bisa saja membuat dirinya menjadi seperti itu, menjadi manja ataupun menjadi keras juga sifatnya. Apa yang mau dia dapatkan harus, apa yang mau dia inginkan harus selalu dapat. Masalah yang dihadapi sebenarnya simpel. Kenapa saya bilang simpel? Karena si anak itu tidak mau sekolah. Jadi dipindah, ketika saya mendapatinya, dia berasal kemudian dia masuk ke sekolah kami, ditawarkan dengan pembelajaran yang dari sekolah kami, dari sekolah yang saya ajar saat ini. Kemudian mungkin si anak merasa tidak mampu dari pembelajaran tersebut. Alhasil dengan teman juga kurang bersosialisasi, kurang juga, mungkin karena merasa baru atau minder. Jadi sehingga menyebabkan si anak tersebut menjadi tidak punya semangat untuk sekolah. Di samping si anak tersebut juga memiliki si watak yang keras. Lalu yang terjadi berikutnya adalah dia lebih banyak menyendiri karena mungkin tidak memiliki banyak teman yang bisa diajak bicara. Jadi pernah satu hari ketika pada pembelajaran, khususnya pembelajaran saya sendiri itu di bahasa Inggris, banyak kosakata yang dia tidak mampu. Bukan hanya pelajaran saya sendiri, mungkin di beberapa pelajaran lain. Dan ini menjadi sebuah tantangan menurut saya untuk saya sendiri sebagai wali kelas yang memang harus memperhatikan peserta didiknya. Nah, mendidik seorang anak yang pintar itu mungkin sesuatu yang sesuatu yang hebat, tetapi mendidik siswa yang dari awal biasa-biasa saja menjadi nanti dia bersemangat ataupun menjadi kalau dia berprestasi, itu sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi kemudian singkat cerita, karena mungkin merasa minder atau apa, si anak tidak mau ke sekolah. Jadi sudah saya komunikasikan dengan orang tuanya, sampai orang tuanya sendiri hampir menyerah. Yang notabene sebetulnya pada saat itu orang tuanya itu adalah seorang guru juga di sekolah yang berbeda. Kemudian saya berinisiatif karena saya sejujurnya sangat sayang sekali kalau si anak ini tidak mau bersekolah. Pertama karena memang dari orang tuanya mampu. Yang kedua, si anak ini sudah di kelas 6 SD, sehingga sayang sekali kalau tidak meneruskan sekolah, sayang dengan berkelanjutan pendidikannya berikutnya. Lalu kemudian solusi apa yang saya tawarkan? Pertama, saya datang ke rumahnya. Tentunya saya izin dulu dengan pihak terkait di sekolah supaya tidak terjadi miskomunikasi bahwa saya sebagai gurunya hanya memang mau mensupport dan memberikan solusi kepada si anak bagaimana dia agar mau kembali bersekolah, bukan dengan maksud sesuatu yang lain. Sehingga singkat cerita saya ke rumahnya, ketemu dengan orang tuanya, kita sudah janjian, ketemulah saya dengan si anaknya. Ketika saya dapati dia lagi tidur-tiduran, lalu saya ngobrol sedikit dengan orang tuanya, kemudian saya coba masuk ke kamarnya dengan izin orang tuanya. Saya tanya baik-baik, kamu kenapa sudah 3 hari nggak sekolah? Lalu jawabnya dengan secara ketus,
nggak mau saya. Lalu saya tanya lagi, nggak maunya kenapa? Apa alasannya? Dia jawab, tidak ada teman, kemudian dia tidak mampu. Alhasil saya bujuk lagi, saya ceritakan tentang beberapa cerita-cerita menarik tentang bagaimana pentingnya sebuah pendidikan, bahwa dengan pendidikan kita bisa membuat hidup kita lebih baik. Artinya, dan juga saya coba menanamkan bahwa harapan orang tua pasti ingin melihat anaknya mendapatkan yang terbaik. Lalu saya bilang lagi ke dia, untuk masalah teman ataupun pembelajaran yang tidak mampu, Saryono siap untuk memberikan solusinya. Dan teman-teman juga sudah diajak bicara bahwa mungkin ada miskomunikasi saja di sini, karena mungkin berbeda kebiasaan dari yang awalnya dulu sampai yang di sekarang. Alhasil singkat cerita, si anak ternyata memberikan respon yang ada positif. Nah setelah itu saya sendiri selaku wali kelasnya mengatur jadwal untuk pembelajaran tambahan untuk mengejar ketertinggalan. Karena di awal sebetulnya sudah mau dibagikan pelajaran tambahan, cuman karena si anak mungkin sudah mendikte dulu diri sendiri, dia mungkin tidak percaya diri, sehingga menyebabkan si anak tersebut tidak mau. Di sini saya ambil pembelajarannya bahwa memang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan anak-anak tidak harus kita serta-merta memberikan langsung paksaan atau apapun. Kita harus selami dulu kenapa, apa penyebabnya, baru kemudian kita dan mungkin kita bisa memberikan solusi, dan mungkin kita bisa menawarkan solusi sendiri ke mereka. Kita bisa tawarkan, apakah menurutmu ini benar atau salah, seperti itu, sehingga mungkin masuk akal bagi si anak sehingga dia menerimanya. Dan itu membuat saya sangat senang sekali, seperti mendapatkan sebuah piala. Lebih dari rasa senang, saya sangat bersyukur sekali karena si anak mau bersekolah kembali. Kemudian saya susun jadwal yang sebenarnya sudah disusun dari awal, sehingga kemudian si anak mau. Alhamdulillah juga dapat support dari orang tuanya. 1 semester kita lewati dengan nilai yang masih memadai. Saya pikir itu wajar karena masih penyesuaian. Di semester berikutnya alhamdulillah terdapat peningkatan, mulai bersosialisasi dengan teman-teman, tetapi terus dikawal karena untuk perkembangan peserta didik memang sangat penting bagi kita sebagai guru untuk terlibat secara langsung. Alhasil setelah di semester 2 si anak naik kelas, kemudian mengikuti ujian juga dan akhirnya lulus. Nah, itu sekilas cerita. Ada satu kisah yang pernah saya alami, yang pernah saya dapati, suka duka menemukan siswa dengan tipe yang seperti itu. Mudah-mudahan dari cerita ini dapat juga menjadi pembelajaran, mungkin buat saya juga, buat teman-teman juga, siapa tahu mendapatkan case yang sama, mudah-mudahan mendapatkan solusi. Yang pasti ketika kita menjadi seorang guru, kita harus memang benar-benar bersabar. Kita menawarkan solusi, bukan justifikasi kepada siswa yang kita ajar. Sekian saya rasa begitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.